Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alal a'immatil hadin al mahdiyin. Assalamu ala jami'i anbiya'i wa rusulil malaikatih. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Wa yanbaghi li sahibil khamsina ayakuna kaman kana bin nasa'i. Dan semestinya bagi orang yang telah sampai 50 tahun itu menjadi orang yang menjadi seperti orang yang sedang dicabut nyawanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina. Pada hari ini kita akan mencoba mendalami lagi apa saja perilaku seperti itu. Di antaranya saya akan mencoba membacakan sebuah riwayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, idza shallaita sholatan fasolli sholata muwaddi'in. Jika kalian melakukan suatu sholat, maka sholatlah seolah-olah itu adalah merupakan sholat yang terakhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Ini bersumber dari Biharul Anwar dan dikutip oleh Allamah Kamal Fakih Imani, yaitu Biharul Anwar juz 69 halaman 408. Jadi menurut saya ini adalah salah satu hal yang sangat berhubungan dengan perilaku kamangkana bin nasa. Ketika seseorang itu sholat dan betul-betul mencoba menghadirkan hati, pikiran, konsentrasinya, dan menuliskan pada lembar-lembar hatinya bahwa sholat itu adalah sholat yang terakhir. Kalau itu sholat yang terakhir, maka setelah sholat itu berarti dia akan meninggal dunia. Setelah sholat salam itu dia mungkin meninggal dunia, atau setelah sholat salam berdoa dia setelah itu meninggal dunia. Atau bahwa sholat yang terakhir dalam arti di tengah-tengah sholat dia itu sudah sakaratul maut. Karena jarak seseorang dan kematian itu sesungguhnya teramat dekat sekali. Bahkan bisa dikatakan secara eksistensial, secara hakiki, kematian adalah suatu hal yang jaraknya paling dekat bagi seorang manusia ketimbang hal-hal lain yang mungkin terjadi. Jadi kalau seseorang itu berpikir setelah sholat saya nanti makan, setelah sholat saya nanti bersiap-siap ke sekolah, setiap sholat saya nanti akan melanjutkan kerja, maksudnya setelah sholat saya nanti melanjutkan kerja. Kita bisa melakukan puluhan pengandaian atau ratusan pengandaian atau bahkan lebih tak terhingga bahwa sholat ini akan kita laksanakan dan setelahnya kita akan mengalami apa. Masing-masing pengandaian itu kita sebut kemungkinan. Jadi bisa ada ratusan atau ribuan kemungkinan. Salah satu di antara kemungkinan itu yang hampir tidak pernah kita sebut sebagai kemungkinan, tapi kita sebut sebagai hal yang diletakkan dalam list yang terakhir atau malah tidak masuk list. Hampir tidak ada orang yang mengatakan setelah sholat kamu mau apa? Mau meninggal. Ya, tapi walaupun tidak ada yang mengatakan seperti itu, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini malah mengatakan sebaliknya. Kalau kita itu mau melakukan sholat, tulislah dalam lembar hati kita bahwa setelah sholat, Dimitri setelah sholat kamu mau apa? Mau meninggal, mau sakaratul maut. Coba perhatikan kalimat yang saya ungkapkan ya. Dimitri setelah sholat kamu mau apa? Setelah sholat saya hendak sakaratul maut. Loh, kenapa kamu mengatakan seperti itu, mendahului kehendak Tuhan? Enggak, kita mengikuti sabda Nabi, idza shallaita sholatan fasholli sholata muwaddi'in. Lakukan setiap sholat Anda seolah-olah setiap sholat tersebut merupakan sholat terakhir Anda. Jadi mengikuti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita melakukan eksperimen dalam pikiran kita dan memilih bahwa satu-satunya kemungkinannya adalah setelah sholat nanti, setelah salam, atau bahkan di tengah-tengah sebelum salam, kita akan meninggal. Perhatikan tadi pembahasan kita, Dimitri setelah sholat, kamu mau ngapain? Saya mau meninggal. Nah, di sini meninggal ini menjadi sebuah hal yang
sekaligus manusia tidak bisa menetapkan umurnya sendiri, merupakan objek di mana yang mewafatkannya adalah Allah melewati malaikat maut. Tapi di sisi lain, saya mau meninggal ini juga bermakna suatu keadaan mati yang aktif, mati yang dikehendaki, bahwa kita mati sebagai objek yang dimatikan maupun sebagai subjek yang merindukan kematian. Karena Allah tidak akan rindu pada seorang hamba kecuali hamba itu rindu kepadanya. Dan Allah akan rindu pada seorang hamba bila hamba itu rindu pada Allah. Allah tidak akan rindu bertemu seorang hamba bila hamba itu tidak rindu bertemu dengan Allah. Dan Allah akan rindu bertemu hamba yang merindukan pertemuan dengannya. Oleh karena itu, ketika kita ditanya, Dimitri atau Bulan, setelah selesai sholat kamu mau ngapain? Saya mau meninggal. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi ini adalah barangkali sebuah hikmah penting dari sebuah riwayat Nabi dalam Biharul Anwar juz 69 halaman 408, bahwa Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, "Idza shallaita sholatan fasolli sholata muwaddi'in." Jika kalian melakukan suatu sholat, maka sholatlah seolah-olah sholat itu merupakan sholat yang wada, sholat perpisahan. Jadi maka sholatlah sedemikian sehingga ketika Anda ditanya setelah sholat nanti kita mau ngapain, maka jangan lagi memikirkan kita mau makan, kita mau sekolah, kita mau pergi ke pasar malam menemani cucu, atau kita mau olahraga. Yang mungkin sebelum sholat kita akan merencanakan nanti setelah sholat zuhur saya mau A, B, C, D, E, F, G. Tapi tepat semakin dekat dengan waktu takbiratul ihram, kita bermohon taufik pada Allah. Ya Allah, berilah aku taufik sehingga aku bisa mengatakan pada diriku, kalau ada yang menanyakan dengan lisan hakiki, Dimitri, kalau kamu mau setelah sholat kamu mau ngapain? Saya mau sakaratul maut, saya mau nazak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Jadi ucapan Sayyidul Wujud Sallallahu alaihi wasallam ini maupun al-maksumin alaihimussalam dari keluarga Nabi Shalawatullah alaihim yang disucikan Allah, ini kadang-kadang satu ucapan tuh hikmahnya luar biasa mendalam. Kalau ditulis itu bisa menjadi satu bidang ilmu sendiri, menjadi satu buku, bahkan menjadi satu bidang ilmu, bisa menjadi satu universitas, satu komunitas ilmu yang sedang mendalami satu ilmu tertentu. Saking mendalamnya mereka sholawatullah alaihim ini ada dikarunia Allah ucapan-ucapan yang fasih, memiliki makna yang sangat mendalam dengan balaghah yang luar biasa dan mampu menggerakkan jiwa manusia dan mengubah manusia, mengajak mereka dari gelap menjadi terang. Menurut saya barangkali kalau Martin Heidegger itu mendengar riwayat-riwayat seperti ini, dia mungkin akan tercengang karena konsep the most possible impossibility menjadikan kematian itu adalah kemungkinan yang paling mungkin. Kalau bahasanya Heidegger, kematian itu adalah ketidakmungkinan yang paling mungkin. Yang itu sudah pernah kita bahas ya. Dengan kedekatan manusia pada kehidupan yang tidak autentik, long life scrolling, belanja A, belanja B di berbagai e-commerce, buat konten A, buat konten B, lihat status di sosmed, apalagi kalau sudah terlibat ke pinjol, naudzubillah kalau sudah terlibat juga ke judol, atau long life meeting, bekerja terus dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, habis itu makan, minum, berkendara dan lain-lain terus. Jadi jiwa kita secara psikologis itu ada dalam suatu siklus yang tidak otentik, yang tidak menyadari bahwa kematian itu bisa terjadi kapanpun.
Sehingga kematian itu yang bisa terjadi kapanpun, pada waktu manapun, dan bukan kita yang memilihnya, dan 100% kendalinya ada pada kekuatan di luar kita, ya, itu secara psikologis tergeser dalam kategori impossibility, ketidakmungkinan. Dan itu bisa dibuktikan dengan mudah kalau kita mendapat kabar kematian tetangga kita. Nggak mungkin, tadi pagi masih ngobrol dengan saya, sehat walafiat. Gitu. Ada seorang anak kecil umur 13 tahun meninggal. Nggak mungkin, itu tadi pagi masih bermain di depan rumah ini. Atau seorang teman di kantor, lu tadi WhatsAppan sama saya baru 10 menit lalu. Keterkejutannya ini biasa luar biasa, disertai dengan, karena diperkuat dengan secara umum ketenggelaman manusia dalam kehidupan yang non-autentik, kehidupan yang palsu itu membuat manusia itu tidak suka kematian. Dan secara psikologis, dalam pikiran dan eksistensi sejatinya, eksistensi dalam bentuk rohani manusia itu, kematian itu sudah dimasukkan dalam impossibility, ketidakmungkinan. Nah, orang yang berperilaku kamangkana binasa ini mesti dibalik dari kematian itu ada di dalam kategori impossibility, itu ditarik ke arah the most possible, menjadi hal yang paling mungkin terjadi yang akan kita hadapi sesaat lagi. Hal yang paling mungkin itu adalah kematian. Hadapilah hal yang paling mungkin terjadi sejam lagi adalah malaikat maut menjemputmu. Kehidupan seperti apa yang hendak kita jalani? Waduh, waktu saya tinggal sejam lagi, saya masih punya utang, bayar hutang. Saya tadi janji transfer ke anak untuk kebutuhan. Saya udah terlanjur janji untuk menolong, maka muncullah list prioritas aktivitas yang seharusnya kita lakukan. Oh, ini sudah masuk waktu sholat, ya kita harus langsung sholat dulu. Jangan kita meninggal dalam keadaan tidak sholat. Itulah yang disebut kehidupan yang otentik, kehidupan yang betul-betul hidup. Ya, para pemirsa Majulah Hijabi TV yang ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Jadi, idza shallaita sholatan fasholli sholata muwaddi'in. Jika kalian sholat, kata Rasulullah SAW, maka sholatlah seolah-olah itu merupakan sholat perpisahan, sholat yang terakhir. Kemudian penjelasan kita tadi, diskusi kita tadi, maka sholatlah seolah-olah kita tuh akan mati setelah sholat ini. Dan dalam diskusi kita tadi, kalau semakin dekat takbiratul ihram dan semakin dekat kondisi sholat, Dimitri, kamu nanti setelah sholat mau ngapain? Maka seharusnya kita menjawab, aku mau nazak, mau sakaratul maut. Alangkah baiknya apabila itu satu-satunya jawaban, titik. Ya. Dan ini menurut saya merupakan salah satu perilaku orang-orang yang kamangkana binasa. Pada setiap dia sholat, ketika dia ditanya, engkau setelah sholat nanti mau kemana? Saya mau ke kuburan. Saya mau, dan maunya di sini ingin, ya, bukan dipaksa. Saya ingin berjumpa dengan Yang Maha Pengasih. Saya ingin berjumpa dengan yang lebih menyayangiku ketimbang ayah ibuku. Sedangkan saya setelah ayah ibu meninggal sering rindu sekali pada mereka. Mohon kirimkan Al-Fatihah pada ayah ibu saya, pula ayah bunda para jamaah yang lain yang telah ditinggalkan ayah bundanya, terkhusus juga Allahyarham Bu Iskartini, Teh Feli, dan Gusden, Pak Pepen, dan Al-Ijabiyun yang lain, yang para pecinta Ahlul Bait yang lain di Indonesia yang telah meninggalkan kita, pula guru-guru kita yang lain, dan para pecinta Ahlul Bait yang lain di alam kubur, juga seluruh kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat di alam kubur. Al-Fatihah tasbih wassalamu. Kalau pada Imam Husain aja kita sering rindu dan ingin sekali ke Karbala mengikuti Arba'in. Tidak Arba'in itu seolah-olah kita menderita luar biasa. Ketika seorang sudah ditinggal ayah ibunya itu, kalau melihat fotonya itu pengen segera bergabung dengan mereka. Nah, kenapa kita tidak pengen bertemu dengan zat yang telah memberikan segalanya, termasuk kasih sayang ibu bapak kepada kita, kasih sayang Rasulullah SAW dan Ahlul Baitnya pada kita, semua anugerah yang tak terkira ini. Sudah sangat layak kalau kita menjawab, saya ingin pulang, saya ingin bertemu Yang Maha Kasih.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil muhtar wa alil had. Demikian para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Hari ini kita telah membahas qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi idza shallaita sholatan fasholli sholata muwaddi'in. Semoga kita semua dan keluarga beroleh taufik Allah untuk sempat merasakan melakukan sholat seolah-olah sholat tersebut merupakan sholat terakhir kita. Dan melaluinya kita dimasukkan Allah ke dalam golongan kamangkana finnasa. Mereka yang berperilaku seolah-olah mereka ada dalam sakaratul maut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil muhtar wa alil adhar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur. Allahumma akhni kulla fakir. Allahumma ashbi kulla ja'i. Allahumma aksu kulla uryan. Allahumma qbibaina kulla madin. Allahumma farij an kulli makrub. Allahumma rudda kulla qarib. Allahumma fukka kulla asir. Allahumma aslih kulla fasid min umuril muslimin. Allahumma shfi kulla marid. Allahumma suta fakrona bihina. Allahumma ghair su'ah khalina bihusni halik. Allahumma qwi anna daina wahnina minal fakar. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma kun liwalikal hujjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala alihi abai bihadhi sa' wa bi kulli sa'atin waliyan wa hafidhan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa ainan hatta tuskinahu ardaka tau'an wa tumatti'ahu fiha tawilan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.